Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melewati masa yang sulit. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, rasanya tidak seorang pun dari antara kita yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit, Pak Paul. Tapi memang yang paling berat itu adalah pada saat-saat kita itu menjalaninya. Kalau sudah lewat gitu, kita bisa menengok ke belakang, bahkan itu mungkin sesuatu hal yang baik buat kita, Bapak. Nah, perbincangan kita tentang melewati masa yang sulit ini bagaimana, Bapak? Ada sebuah doa yang ditulis oleh seorang teolog dari Amerika, Reinhold Niebuhr. Doa ini diterjemahkannya doa kedamaian, ya, Serenity Prayer. Doa yang sangat indah sekali. Doa ini berkata, Tuhan berikanku kekuatan untuk mengubah hal-hal yang perlu aku ubah. Kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saya kira doa ini mencerminkan kebutuhan kita, Pak Gunawan, dalam menghadapi masa yang sulit, ya. Ada kalanya yang kita butuhkan adalah kekuatan, mengubah, ya, keberanian untuk bisa mengubah hal yang sedang kita alami itu. Kadang, ya, tidak bisa kita mengubah. Jadi kita harus menerimanya. Nah, kita meminta Tuhan memberikan kita kedamaian agar kita bisa menerimanya. Tapi masalahnya adalah ini sekarang. Bagaimana kita membedakan keduanya? Kapan mengubah, kapan menerima dalam masa yang sulit itu? Maka doa ini ditutup dengan permintaan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi dalam menghadapi problem di masa yang sulit, memang kita perlu ketiga hal ini, ya, kekuatan untuk mengubah, kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan hikmat untuk membedakan yang mana yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira inilah yang menjadi tekanan kita pada diskusi pada saat ini. Salah satunya lagi yang bisa saya pikirkan adalah ini tentang masa yang sulit, Pak Gunawan, yaitu pada masa sulit kita sangat-sangat penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita akhirnya tertelan oleh perspektif duniawi dan gagal menerapkan perspektif surgawi. Artinya bagaimana melihat masalah dari perspektif Tuhan, bukan hanya melihatnya dari perspektif kita. Dalam menghadapi masa yang sulit, nah, dua perspektif ini akan berbenturan dan saling tarik-menarik. Iya, Bapak, tetapi kita itu biasanya sebagai reaksi awal menghadapi kesulitan, itu biasanya kan menolak atau mencoba mengubah keadaan itu sebelum kita akhirnya tiba pada suatu titik yang berkata, ya ini memang tidak bisa dirubah. Tetapi pada awalnya kan kita itu spontan aja mau merubah itu, gitu, Pak Paul. Betul, seringkali yang kita harapkan adalah situasinya berubah. Karena dengan berubahnya situasi, maka problem kita akan selesai. Tapi masalahnya adalah sebagian besar problem justru bersumber dari situasi yang tidak bisa kita ubah. Ya, misalkan kita diberhentikan dari pekerjaan. Nah, itu situasi yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak mempunyai banyak pilihan di situ. Kalau saja situasi berubah, kita tidak dihentikan dari pekerjaan, sudah tentu memang masalah akan sangat berbeda. Ya, tapi ya sekali lagi seringkali justru masalah muncul karena situasi itu tidak bisa kita ubah lagi. Iya, Alkitab memang banyak sekali bicara tentang bagaimana kita harus menghadapi kekhawatiran, tapi mungkin Pak Paul bisa menyebutkan salah satu ayatnya. Di Matius pasal 6 ayat 25 dan 34 dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini perspektif surgawi yang tadi saya sudah singgung. Dan ini yang mesti kita terus-menerus kenakan pada waktu kita menghadapi masa yang sulit. Jangan sampai kita lepas kontak dengan perspektif surgawi ini. Sekali kita lepas kontak dari perspektif surgawi ini, maka yang akan menguasai kita adalah perspektif duniawi, yakni saya. Bagaimana harus saya kerjakan? Bagaimana saya harus begini begitu? Saya harus akhirnya kita makin tenggelam dan makin tenggelam. Ya, itulah sebabnya mungkin kondisi kerohanian seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia menanggapi suatu krisis atau suatu masa sulit ini, Bapak. Saya kira demikian. Kalau kita memang matang secara rohani, kita lebih dapat mengandalkan perspektif surgawi. Tapi kalau kita memang belum terlalu matang, kita lebih mengandalkan perspektif duniawi. Kita lebih memikirkan usaha-usaha manusia. Ya. Nah, Pak Paul, mengingat pentingnya hal seperti itu, Pak Paul, apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus kita ambil atau tindakan-tindakan tertentu yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki perspektif surgawi itu, Pak Paul? Ada beberapa. Yang pertama adalah kita mesti mempertahankan perspektif ukuran yang tepat. Nah, apa yang saya maksud dengan ukuran yang tepat ini? Artinya kita bisa membedakan antara masalah besar dan masalah kecil. Mungkin bagi sebagian pendengar, rumus ini terlalu mudah ya. Tapi sebagian orang tidak bisa membedakan masalah besar dan masalah kecil. Masalah kecil dianggap masalah besar. Kebalikannya juga betul. Masalah besar dianggap masalah kecil. Nah, perlu memang ketepatan perspektif melihat berapa besar masalah yang kita hadapi itu. Sebab apa? Sebab respons kita nanti sangat bergantung pada persepsi kita. Berapa besar atau kecilnya masalah itu. Sudah tentu kepanikan tidak perlu untuk masalah yang memang kecil. Sedangkan untuk masalah yang sangat besar sudah tentu unsur kepanikan justru dibutuhkan. Sehingga ada urgensinya. Nah, Bapak, memang besar kecil ini kan sesuatu yang relatif gitu ya, Bapak. Kita selalu memandang masalah kita itu besar. Tetapi kalau masalah yang sama dialami oleh orang lain, kita menganggap itu kecil gitu, Pak Paul ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki suatu pandangan yang objektif sehingga yang besar itu kita sebut besar, yang kecil itu kita sebut kecil gitu, Pak Paul. Oke. Sudah tentu ada unsur subjektivitas di sini ya. Tidak bisa kita memang mematok ukuran yang sama untuk setiap orang. Tapi saya kira secara konsensus kita bisa mengatakan hal-hal ini kecil, hal-hal itu besar. Misalnya, kalau anak kita mendapatkan hasil ujian yang tidak begitu baik. Nah, saya kira kalau dia biasanya mendapatkan hasil yang lumayan baik, kemudian satu kali hasilnya kurang baik, kita mesti melihat itu sebagai hal yang kecil. Tapi misalkan suami kita misalnya udah 6 bulan terakhir ini, 5-6 hari seminggu, pulang jam 12 malam, dan selalu ada alasan bahwa dia itu tuh urusan kantor atau apa. Nah, itu bagi saya masalah besar. Jadi mesti bisa melihat membedakan ini hal besar atau ini hal kecil. Ya, itu sehubungan dengan nilainya mungkin, Pak Paul ya. Bagaimana kita menilai itu? Jadi kalau memang itu bernilai buat kita seperti tadi mengenai hubungan suami istri, karena itu nilainya tinggi dan dia seringkali tidak pulangnya terlalu larut malam maksud saya, maka ini menjadi sesuatu yang besar buat kita gitu, Pak. Ya, atau misalkan istri kita sudah cukup lama tidak mau lagi tersenyum, tidak lagi menanggapi kita. Kita mesti bertanya apa yang terjadi. Ini bukan masalah kecil, kita tidak bisa menyepelekannya. Dan berkata, oh biasalah, nanti dia akan baik sendiri. Oh tidak, kalau ini sudah berulang, kita mesti akhirnya berkata, enggak, ini masalah besar. Jadi saya mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula untuk mengatasinya. Pernah saya ngomong dengan
seseorang yang akhirnya berpisah ya dalam pernikahannya. Dan dia berkata, saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah dalam pernikahan saya. Nah, saya kira itu menyedihkan sekali sampai akhirnya mereka berpisah. Tapi si orang ini berkata, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita dulu itu tuh. Nah, berarti apa? Ada salah satu di antara mereka yang satu mungkin tidak terbuka dan yang satunya mungkin agak buta sehingga tidak bisa melihat masalah. Ya, katakan masalah itu kita sudah pandang secara objektif gitu Pak Paul ya, seobjektif mungkin yang kita coba gitu. Lalu langkah berikutnya apa Pak? Kita mesti mempertahankan perspektif waktu yang tepat. Nah, ini langkah kedua. Artinya apa? Kita dapat membedakan antara masalah nanti, sekarang dan yang lalu. Ya, ada kalanya ini masalah masa lampau ya. Ini hal terjadi di masa lampau. Jadi, ya kita mesti lihat ini sebagai hal yang sudah terjadi di masa lampau. Atau ini adalah suatu kemungkinan di masa mendatang yang belum tentu terjadi. Nah, kita mesti bisa membedakan hal yang belum tentu terjadi dan yang sudah pasti terjadi. Ya. Atau ada kalanya hal yang sekarang inilah yang mesti kita perhatikan, tapi kita hilang perspektif. Kita menganggap seolah-olah, ya nggak apa-apa lah. Oh tidak, ini sudah menjadi masalah sekarang. Maka mesti dihadapi juga sekarang. Nah, ini seolah-olah sekali lagi suatu rumus yang sederhana. Tapi banyak problem menjadi sangat besar gara-gara kita kehilangan perspektif akan waktu yang tepat di dalam menghadapi problem. Ya, kesalahan menempatkan masalah waktu bisa berakibat fatal sekali. Iya, tapi seringkali ada terjadi gini Pak Paul. Orang itu menganggap ini masa lampau gitu Pak Paul ya. Masa yang sudah lewat. Tapi kok dampaknya itu masih terasa sampai sekarang gitu Pak Paul. Nah, dengan kata lain, mungkin sekali itu masalah di masa lampau bisa jadi sudah selesai, tapi bisa jadi juga belum selesai. Atau memang yang diperbuatnya dulu itu tidak diulanginya, betul. Tapi sekarang masih ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang ya tetap menggelitik kita. Sehingga akhirnya kita tidak pernah bisa berkata masalah di waktu lampau itu sudah selesai. Karena masih ada. Namun ini juga penting. Kadang-kadang kebalikannya yang terjadi. Iya, seseorang pernah bersalah ya di masa lampau. Anak kita misalnya pernah berbohong di masa lampau. Berapa kali? Misalkanlah 2-3 kali. Tapi sudah lama anak kita tidak pernah berbohong. Nah, saya kira tidak tepat kita langsung menuduh dia waktu ada sesuatu yang hilang bahwa dialah yang mencurinya. Nah, sekali lagi kita nggak tepat ya dalam masalah waktu ini. Sehingga hal yang lampau kita jadikan masalah sekarang. Sehingga masalah sekarang bertambah besar lagi. Iya. Bapak, apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan kita atau kesanggupan kita di dalam mengatasi suatu masalah? Ada sekali. Jadi kemampuan untuk bisa menghadapi masalah itu juga berperan ya dalam menghadapi situasi yang sulit. Artinya apa? Kita bisa membedakan antara yang bisa dikerjakan dan yang ingin dikerjakan. Kadangkala dalam menghadapi suatu problem, kita berpikir ya, seharusnya ini nih yang dikerjakan dan saya ingin ini yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa. Nah, daripada terus kita memikirkan apa yang ingin dilakukan, yang seharusnya dilakukan, tapi tidak pernah terwujud, mendingan kita fokuskan pada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang itulah yang kita lakukan. Seringkali saya menggunakan ilustrasi ini Pak Gunawan. Kita membangun rumah satu bata demi satu bata. Ya. Kalau kita berkata, oh saya hanya punya 100 bata, buat apa bangun rumah? Nah, memang di satu pihak bisa kita berkata demikian. Tapi bukankah 100 bata sudah bisa membangun satu dinding misalkan. Nah, daripada tidak ada dinding sama sekali, kita buat satu dinding. Jadi dalam menghadapi problem yang sulit, kerjakanlah hal yang bisa kita kerjakan. Meskipun kita belum bisa sampai pada solusinya. Sebab ini yang sering kali terjadi.
waktu kita mulai mengerjakan, entah bagaimana nanti akan terbuka jalan yang lain. Gara-gara kita mulai melakukan satu hal yang kita anggap itu sederhana. Ya, tapi kalau kita kembali kepada doa tadi Pak Pol ya, itu kan juga antara lain dikatakan untuk membedakan mana yang kita tidak bisa lakukan gitu, kasarnya gitu. Apakah cukup bijaksana kalau kita melihat memang ini tidak bisa kita lakukan, ya kita tinggalkan itu sudah. Kadang-kadang itu yang harus kita lakukan. Memang seharusnya kita kerjakan, tapi kita tidak bisa kerjakan. Nah, yang tidak bisa kita kerjakan, ya udah kita lewatkan, ya kita tinggalkan, dan kita terima itu sebagai misalkan ya kerugian atau kehilangan, dan ya nggak apa-apa. Ya, karena kalau kita toh coba mengerjakan, itu nanti akan menimbulkan kesulitan yang lain buat kita dan orang lain juga, Pak Pol. Betul, ada kalanya karena kita mau berbuat sesuatu, akhirnya berbuat sesuatu yang sangat keliru, menambah rumitnya masalah. Ya betul itu. Iya. Apakah ada langkah-langkah yang lain, Pak Pol? Kita mesti mempertahankan perspektif tentang problem yang tepat. Artinya ini, kita dapat membedakan antara problem yang bukan dosa dan problem yang berasal atau berkaitan dengan dosa. Ya, artinya apa? Kalau memang akibat dosa, kita akui itu dosa, ya kita memang mesti minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup bukan karena dosa secara langsung. Nah, kita nggak usah langsung berkata ini akibat dosa dan Tuhan sedang menghukum saya. Ya, ada kalanya kita dilumpuhkan oleh pikiran-pikiran, wah Tuhan sudah menghukum saya, makanya inilah yang terjadi. Usaha saya rugi atau apa? Belum tentu. Jangan buru-buru berkata ini akibat dari dosa, ya. Atau yang lainnya juga tentang perspektif mengenai problem ini, yakni membedakan antara akibat perbuatan sendiri dan akibat perbuatan orang. Ada kalanya kita mengalami musibah atau kerugian bukan akibat perbuatan kita, tapi akibat perbuatan orang. Artinya apa? Jangan langsung kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita, sebab memang ini bukan akibat perbuatan kita. Ya, bisa juga akibat dari situasi, akibat dari perbuatan orang yang lain. Iya. Mulanya mungkin seseorang menganggap bahwa apa yang dialami sekarang ini bukan akibat dosa atau kesalahan masa lalu gitu Pak Pol ya. Tetapi karena ada orang-orang itu yang datang kepadanya lalu ngomong, ini kamu ini pasti ada dosa tertentu. Coba pikir lagi. Lama-lama dia berpikir dan akhirnya menemukan iya. Ini karena dosa ini gitu. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin dengan itu gitu. Maka ya kita mesti kenal Tuhan dengan baik ya, sehingga kita tahu ya jelas memang ini berkaitan dengan dosa apa tidak. Ya, orang yang memang tidak terlalu dekat dengan Tuhan mudah sekali dikelabui oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ya, misalkan contoh, kalau anak kita mengalami kecelakaan, ya naik motor atau apa, nah jangan buru-buru berkata ini Tuhan sedang menghukum kita. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi memang ini adalah bagian dari kehidupan ya, dan kita harus terima itu. Ya, bukannya berarti memang ini ganjaran yang kita sedang hadapi. Berarti ada satu perspektif lain yang harus kita luruskan di situ, Pak. Ya, yaitu perspektif rohani di sini, Pak Gunawan. Ya, jangan terburu-buru ya memanggil atau melabelkan ini hukuman Tuhan atas hidup kita. Belum tentu. Ada kalanya Tuhan membiarkan peristiwa yang sulit ya menghadang hidup kita karena Ia ingin melatih kita, menjadikan kita lebih bersandar padanya, enggak bersandar pada kekuatan kita. Tapi itu belum tentu hukuman, belum. Ini hanyalah pelatihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Pak Pol, di dalam Alkitab seringkali kita mengutip Ayub gitu Pak Pol ya sebagai contohnya. Tapi mungkin ada tokoh yang lain di dalam Alkitab Pak Pol yang bisa membantu kita memahami ini. Saya terpikir dengan Naomi ya di kitab Rut. Naomi pergi dengan suaminya dengan kedua putranya ke Moab karena adanya bala kelaparan di Israel. Tapi di Moab suaminya meninggal dan dua putranya pun meninggal. Sehingga dia kehilangan satu keluarga. Sendirian sekarang. Dia hanya bersama dengan kedua menantu perempuannya. Menantu yang satu memilih tetap tinggal di Moab. Tapi menantu yang satu, Ruth, memilih untuk pulang bersama Naomi ke Israel. Nah,
Dari menantu Rut inilah yang akhirnya menikah dengan Boaz, lahir Obed. Dan dari Obed lahir Isai. Dan dari Isai lahir Daud. Akhirnya apa yang bisa kita katakan? Kita bisa melihat rencana Tuhan. Seolah-olah memang ya Tuhan memimpin keluarga Naomi ke Moab untuk bisa menemukan dan membawa seseorang yang bernama Rut. Rut ini yang akan dibawa pulang sebab Rut ini yang akan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Apa gunanya kok harus ada nenek buyut dari orang Moab? Sebab Tuhan ingin menegaskan satu hal. Tuhan mencintai semua bangsa. Sebab dari Raja Daud muncul Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, perlu memang ada seseorang yang dari bangsa non-Israel untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan memang mengasihi semua bangsa. Nah, kalau kita melihat kehidupan Naomi, Pak Paul ya. Nah, di situ dia berhasil itu menetapkan perspektifnya secara tepat. Itu dalam hal apa, Pak Paul? Sebetulnya pada saat itu Naomi tidak mempunyai gambaran apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Nah, yang dia bisa lakukan, itulah yang dia lakukan. Ada bala kelaparan di Israel. Dia harus pergi, dia pergi ke Moab. Setelah dia Moab, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua putranya. Dia menjadi seorang asing di tanah Moab ini. Dan dia memikirkan dia harus pulang. Nah, makanya dia pulang. Jadi apa yang bisa dia kerjakan, itu yang dia kerjakan. Dan waktu akhirnya Rut bertemu dengan Boaz, nah, Naomi juga mendorong dan berkata, silakan kau menikah dengan Boaz. Naomi tidak selfish ya, tidak egois. Enggak, dia mengizinkan menantunya menikah lagi dengan Boaz. Dan dari situlah akhirnya muncul ya pertolongan-pertolongan yang memang dibutuhkan oleh Naomi. Ya, mungkin ada contoh yang lain lagi, Pak. Yang lain adalah tentang Elia ini, Pak Gunawan. Ini cerita yang sangat menarik. Israel dilanda oleh masa kekeringan. Nah, Elia diminta Tuhan untuk pergi. Dia akhirnya pergi dan berdiam di dekat sebuah sungai. Air sungainya mengalir dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan kepadanya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Air sungainya kering. Nah, kita mungkin berkata, Tuhan apa maksudnya membawa Elia ke sebuah sungai, kemudian sungainya sudah kering. Kemudian Tuhan membawa dia lagi ke Sarfat dan dia akhirnya ditolong oleh seorang janda di sana. Kenapa? Tuhan kadang-kadang memang memimpin kita tahap demi tahap. Pertolongan Tuhan tidak langsung sampai tuntas, tapi tahap demi tahap. Ke sungai, meskipun akhirnya kering, baru akhirnya ke Sarfat. Tetapi itu yang membuat orang berdebar-debar sebenarnya, Pak Paul. Karena kita tidak tahu depannya itu seperti apa gitu. Tuhan hanya menuntun itu langkah demi langkah gitu, Pak Paul. Karena memang hidup dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan harus hidup dengan iman. Itu syaratnya. Kalau sudah tahu sampai ujung, tidak perlu iman. Berarti apa? Tidak hidup lagi dengan Tuhan, sebab tidak perlu Tuhan. Manusia hanya bisa ya hidup dengan iman, kalau dia tidak melihat semuanya. Apakah itu berlaku umum gitu, Pak Paul? Artinya cara Tuhan itu ya seperti itu gitu, Pak? Biasanya demikian. Biasanya demikian. Tuhan memberikan kita petunjuk yang memang hanya untuk saat itu. Ya, langkah itu saja yang kita harus ambil. Langkah berikutnya kita kembali bersandar kepada Tuhan. Ya, bahkan kadang-kadang itu ada sesuatu tindakan yang Tuhan ambil itu yang buat kita itu aneh gitu. Ya, kita lihat aja contohnya seperti Abraham lalu anaknya diminta untuk dipersembahkan, itu kan sulit gitu. Abraham itu pada masa yang sangat sulit pada waktu itu. Tepat sekali. Tidak mengerti. Tapi sekali lagi imannya dikatakan di kitab Ibrani bahwa Abraham percaya kalau Tuhan itu tuh bisa membangkitkan putranya. Makanya dia tetap melakukan. Dia tetap mau persembahkan Ishak. Kenapa? Dia tahu Tuhan bisa membangkitkan. Jadi sekali lagi dia berjalan dengan iman. Ya, jadi memang kita harus terus-menerus membina iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, Pak. Ya, dan dalam menghadapi masalah yang sulit, ingat, iman sangat berperan besar. Dan iman ini nih dilandasi atas pertolongan Tuhan setahap demi setahap. Bukan pertolongan Tuhan yang langsung menyeluruh dan tuntas. Jarang sekali Tuhan melakukan hal seperti itu.
Untuk hari ini Tuhan sudah tolong, kita puji syukur. Besok ada kekhawatirannya lagi. Kita hadapi lagi besok. Kita tidak bisa melihat ke depan. Kita hanya bisa melihat untuk hari ini saja. Ya, itu justru mungkin indahnya kehidupan beriman itu, Bapak. Betul. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melewati masa yang sulit. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.